Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir ke channelku. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan pembelajaran IPA. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih itu pendekatan. Bisa disimak dalam video, ada pengertian pendekatan pembelajaran menurut Novan Ardiwiyani, menurut Saiful, menurut Sujana, dan menurut Syaifuddin Sagala. Adapun jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran IPA, yang pertama pendekatan kontekstual teaching and learning atau yang biasa kita kenal dengan CTL, yang kedua pendekatan inquiry, yang ketiga pendekatan konstruktivisme, yang keempat pendekatan keterampilan proses, dan yang kelima pendekatan sains dan teknologi masyarakat atau STM. Silakan disimak pada video. Di situ ada penjelasan tentang pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL menurut Trianto dan Blanchard. Menurut Trianto, pendekatan kontekstual mendasar diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar, yang kedua, transfer belajar, yang ketiga, siswa sebagai pelaku belajar, dan yang keempat, pentingnya lingkungan belajar. Dalam proses belajar itu tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengonstruksikan di benak mereka sendiri. Anak belajar dari mengalami, anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru dan bukan diberi begitu saja oleh guru. Dalam transfer belajar, siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit. Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. Kemudian, siswa sebagai pelaku belajar. Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu, dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal yang baru. Strategi belajar itu penting. Anak yang mudah mempelajari sesuatu yang baru, akan tetapi untuk hal-hal yang sulit, strategi belajar amat penting. Kemudian pentingnya lingkungan belajar. Belajar itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Dari guru akting di depan kelas, siswa menuntun ke siswa akting bekerja dan berkarya. Guru mengarahkan. Pembelajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya. Adapun langkah-langkah penerapan pendekatan CTL dalam kelas sebagai berikut. Yang kedua, pendekatan inquiry. Melalui pendekatan ini, pembentukan sikap positif, kreatif, kritis, inovatif, percaya diri, terbuka dan mandiri pada diri sendiri berangsur-angsur akan tumbuh. Selain itu, adanya pendekatan secara inquiry, murid akan berperan aktif dalam mencari informasi, data, memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar dan mengembangkan bakat.
Tahapan yang ditempuh dalam melakukan pendekatan inquiry yakni bisa dilihat pada video. Juga prosedur pelaksanaan pendekatan inquiry dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Adapun kelebihan pendekatan inquiry bisa disimak pada video. Yang ketiga, pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran pelajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif dari orang di sekitarnya. Hal ini bermakna bahwa pembelajaran merupakan hasil dari usaha pelajar itu sendiri dan bukan hanya ditransfer dari guru kepada pelajar. Adapun asumsi-asumsi konstruktivisme yang dikemukakan oleh Merrill adalah sebagai berikut. Juga prinsip konstruktivisme telah banyak digunakan dalam pembelajaran. Menurut Muhammad, prinsip utama dalam pembelajaran konstruktivisme bisa dilihat pada video. Kemudian ciri-ciri pendekatan konstruktivisme, juga keuntungan dan kelemahan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Yang keempat, pendekatan keterampilan proses, di mana pendekatan keterampilan proses ini adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menekankan proses perolehan murid dalam menemukan sesuatu. Makna lain dari pendekatan ini adalah melihat dan menilai cara seorang murid mendapatkan hasil belajarnya dan dapat mengetahui hasil belajar mereka yang sebenarnya. Adapun prinsip pendekatan keterampilan proses bisa disimak pada video. Juga dalam Paul de Egen mengungkapkan 6 ciri keterampilan proses yang diantaranya: pertama, menekankan pentingnya belajar untuk mencapai hasil belajar yang memadai. Yang kedua, menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang ketiga, adanya penekanan belajar dua arah. Keempat, adanya keterlibatan intelektual dan emosional. Dan yang kelima, adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam proses belajar mengajar. Dan yang keenam, guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan belajar siswa. Adapun keunggulan pendekatan keterampilan proses bisa dilihat pada video. Dan pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan STM atau Sains Teknologi Masyarakat, adalah suatu usaha untuk menyajikan sains atau IPA melalui pemanfaatan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan sains teknologi dan masyarakat melibatkan siswa dalam penentuan tujuan pembelajaran, prosedur pelaksanaan pembelajaran, pencari informasi bahan pembelajaran, dan bahkan pada evaluasi belajar. Pendekatan STM berlandaskan 3 hal, yaitu hubungan erat antara sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, proses belajar mengajar didasarkan kepada teori konstruktivisme, di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya saat berinteraksi dengan lingkungannya. Ada 5 ranah pembelajaran, yaitu ranah kognitif,
ranah afektif, ranah proses sains, ranah kreativitas, dan ranah hubungan dan aplikasi. Juga ada kelebihan pendekatan STM atau sains teknologi masyarakat.